Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam penyertaan Tuhan. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tentu kita tahu bahwa betapa perlunya kita akan firman. Karena tanpa firman kita tidak mungkin bisa berdiri di dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan godaan. Hanya dengan berjalan di atas kebenaran firman kita akan bisa kuat. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Allah meskipun singkat Tuhan. Karena kami tahu bahwa dari hari ke hari kami harus mengisi hati kami dengan firman-Mu. Kami harus menyimpan firman-Mu dan kami harus merenungkan firman-Mu dan kami harus melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan dibahas pada hari ini Tuhan. Sehingga firman-Mu itu akan menjadi pedoman di dalam kami melangkah dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah melalaikan firman. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah melalaikan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di mana seorang wanita Kristen yang merupakan seorang nyonya rumah dan sekaligus pemimpin kelompok sel. Pada suatu hari kebetulan kelompok sel itu diadakan di rumahnya. Lalu si wanita Kristen yang merupakan pemimpin kelompok sel itu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara kelompok sel, di mana anggota kelompok sel akan berkumpul di rumahnya. Buku puji-pujian sudah dia sediakan, kemudian alat musik sudah dia sediakan, kemudian dia lihat apalagi yang masih kurang. Ternyata yang masih kurang adalah Alkitabnya. Dia lihat dia masih belum membawa Alkitabnya. Maka dia mulai mencari Alkitabnya sebelum acara dimulai. Dia masuk ke kamarnya, dicari di kamarnya, dia tidak menemukan Alkitab itu. Kemudian dia mencari ke kamar anaknya, juga tidak menemukan Alkitab itu. Di setiap kamar dan di seluruh kamar di rumah itu, dia sudah cari dengan teliti tapi tidak menemukan Alkitab itu. Kemudian dia pergi ke ruang tamu, dia cari di kursi, dia cari di meja, juga tidak ada Alkitab itu. Lalu dia berpikir, wah, kalau saya tidak menemukan Alkitab saya menjadi malu dengan teman-teman saya. Alkitab itu sangat diperlukan untuk acara kelompok sel ini. Nah, kita akan membahas firman. Nah, setelah dia putus asa mencari kemana-mana, tidak ditemukan, kemudian dia mulai mendatangi pembantunya, ya seorang gadis remaja, ya. Kemudian dia tanya, Diana, apakah engkau melihat Alkitabku? Kemudian si pembantunya yang bernama Diana ini langsung berkomentar, puji Tuhan, ibu menanyakan Alkitab ibu. Nah, kemudian si nyonya rumah ini menjadi heran dengan jawaban daripada si pembantunya.
Kenapa dia katakan puji Tuhan? Karena saya boleh mendengarkan ibu menanyakan Alkitab ibu. Lalu dia mencoba ingin mengetahui alasannya, mengapa kamu mengatakan demikian? Lalu si Diana katakan, saya sudah melihat Alkitab itu berhari-hari tergeletak di atas meja di ruang tamu, sehingga Alkitab itu berdebu dan tidak pernah ibu sentuh. Sehingga akhirnya saya membersihkan Alkitab itu, kemudian saya menaruhnya di rak buku. Jadi Alkitab itu tidak hilang, tetapi saya taruh di rak buku. Saya bersihkan dulu, saya taruh di rak buku. Karena saya ingin tahu berapa lama ibu akan menanyakan Alkitab ibu. Berapa lama ibu melalaikan firman Tuhan yang seharusnya dibaca setiap hari. Dan baru sekarang ibu menanyakan Alkitab ibu. Si Nyonya Rumah ketika mendengarkan perkataan dari pembantunya, dia tertunduk malu. Memang selama ini dia tidak pernah membaca Alkitab. Jadi baru pada saat ada acara kelompok sel, baru dia mencari Alkitabnya untuk dibaca pada saat acara kelompok sel, karena memang dibutuhkan sedang membahas firman. Jadi firman Tuhan sudah dilalaikan dari hari ke hari. Seakan-akan si Nyonya Rumah ini tidak membutuhkan firman Tuhan. Setiap hari seakan-akan dia tidak perlu firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah makanan rohani. Dan Tuhan katakan bukan hanya dari roti saja manusia itu hidup, tapi dalam setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perkataan si pembantu yaitu Diana ini mungkin menyakitkan karena dia katakan, saya ingin tahu berapa lama ibu menanyakan Alkitab ibu. Saya ingin tahu berapa lama ibu melalaikan firman yang semestinya ketika hari ini saya tidak menemukan Alkitab, hari ini juga saya akan menanyakan Alkitab saya dan mencari Alkitab saya. Karena saya perlu untuk membaca Alkitab setiap hari. Tapi selama berhari-hari, saya tidak mendengar ibu mencari dan menanyakan Alkitab ibu. Seakan-akan ibu tidak perlu Alkitab ibu untuk dibaca. Dan baru kali ini, ibu menanyakan Alkitab ibu. Ya, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa mungkin kita melakukan hal yang sama. Kita melalaikan firman. Kita tidak membaca firman setiap hari, padahal firman itu sangat berguna dan harus kita renungkan siang dan malam. Setiap hari kita harus baca firman. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan sangat jelas dalam Yosua 1 ayat 8, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalanan hidup kita akan senantiasa berhasil dan beruntung. Kalau kita mengikuti firman setiap hari sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka hidup kita akan menjadi berhasil, hidup kita akan menjadi beruntung. Perhatikan, suatu perintah untuk merenungkan firman itu siang dan malam setiap hari. Sama seperti Mazmur 119 ayat yang ke-97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya
sepanjang hari. Jadi ketika kita punya rasa cinta pada firman, gemar membaca firman, merindukan firman, maka kita pasti akan merenungkan sepanjang hari. Setiap hari tentu kita akan baca firman, kalau kita mencintai firman. Jadi kalau kita sudah tidak mau membaca firman, coba tanyakan pada diri kita, apakah kita masih cinta firman atau tidak? Apakah kita punya kegemaran untuk merenungkan firman atau tidak? Demikian juga sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ketika kita suka akan firman, maka kita akan merenungkan firman itu setiap hari siang dan malam. Kalau kita tidak suka firman, kita tidak akan membaca firman Tuhan itu. Nah, mari Bapak Ibu, kita bisa hidup benar itu karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari cintai firman Tuhan. Mari gemari firman Tuhan. Kita sukai firman Tuhan. Sehingga timbul dari hati kita keinginan yang sangat besar, kerinduan untuk selalu membaca firman, untuk selalu melakukan firman, selalu merenungkan firman siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah membahas dan membicarakan tentang firman Tuhan yang tidak boleh kami lalaikan. Setiap hari kami perlu firman-Mu Tuhan. Kadangkala kami melalaikan firman-Mu dan kami tidak membaca firman-Mu. Bahkan berhari-hari mungkin kami tidak membaca firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Kami ingin berubah karena kami tahu ketika kami merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan hati-hati dalam kehidupan kami, maka kami akan berhasil dan perjalanan hidup kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.